Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan kami di lokasi syuting kita. 1, 2, cek. Shalom. Haleluya Yesus. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai lagi semua saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saya yakin dan percaya dan saya terus berdoa supaya kita semuanya dalam keadaan sehat. Walaupun corona ini belum selesai. Baik, seperti biasa saya mengajak kita untuk kembali belajar firman-Nya. Ambil Alkitab saudara, kita buka dari kitab Roma. Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudaraku, saya ulangi sekali lagi. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini ayat yang sangat familiar. Ini ayat yang sering kali kita sudah dengar atau kita baca. Mungkin saudara-saudara sudah membaca atau mendengarnya berpuluh-puluh kali. Saudaraku, saya mau ambil tema atau judul pelajaran kita pada kesempatan ini adalah bicara jika Allah di pihak kita. Ayat tadi sungguh indah saudara-saudara. Namun juga ini perlu kita sama-sama cermati dan kita perlu sama-sama renungkan di dalam kesempatan kali ini. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kehidupan kita memang masih terus agak sedikit banyak terganggu oleh corona, oleh si COVID-19 ini saudara-saudara. Saya percaya saudara dan saya pasti mengalami dampak-dampaknya saudara-saudara. Sedikit atau banyak saya percaya itu pasti mengganggu. Nah, ada banyak orang mengalami keresahan, ada banyak orang mengalami gangguan, ada banyak orang mengalami stres, ada banyak orang mengalami kesulitan, dan sebagainya saudara-saudara. Tapi saya mau katakan sekali lagi, saya mau ingatkan, saya berulang-ulang, saya mau katakan inilah akhir zaman. Nanti akan ada banyak lagi kesulitan-kesulitan dan sebagainya di hari-hari ke depan saudara. Alkitab sudah menubuatkan itu. Lalu pertanyaannya, apakah saudara dan saya yakin bahwa Allah di pihak kita? Di sana dikatakan di ayatnya, kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Allah pasti membela kita. Allah pasti menolong kita. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Kalau jika di pihak kita. Saudaraku, yakinkah saudara dan saya bahwa Tuhan ada di pihak kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya mempertanyakan ini kepada banyak orang, terutama anak-anak mahasiswa di kampus. Karena waktu saya mengajar di kampus, saudara-saudara, mereka berkata, iya, Pak, saya yakin Tuhan di pihak saya. Saya yakin Allah beserta dengan saya. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Apa alasan mereka menjawab begitu? Mereka alasannya karena mereka mengatakannya bahwa mereka percaya kepada Yesus. Mereka mengandalkan perasaan. Mereka mengandalkan logika. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tidak hanya cukup mengandalkan logika. Tidak hanya cukup mengandalkan perasaan. Bahwa seakan-akan kita yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Saudara, mari kita belajar sungguh-sungguh. Dari mana kita tahu, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh meyakini. Dan pasti ketika kita meyakini yang itu benar, pasti akan terjadi sesuatu perubahan, pembaharuan di dalam kehidupan kita, dan sebagainya. Mari kita belajar. Dari mana saudara dan saya yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Roma 8 ayat 33. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perhatikan di dalam Roma pasal 8 ayat 33 ini. Saudara di sana dikatakan, siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Ada kata-kata orang-orang yang pilihan Allah. Siapakah orang-orang pilihan Allah ini saudara? Inilah orang-orang yang betul-betul yakin bahwa dia ada Tuhan bersama dengan dia di pihaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Wahyu 17 ayat 14. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil dan yang terpilih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jelas di sana dikatakan siapa itu orang-orang yang akan menang bersama dengan anak domba Tuhan Yesus. Adalah orang-orang yang terpanggil. Orang-orang yang terpilih, sama di dalam tadi sebelumnya ayat yang mengatakan orang-orang terpilih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, jelas lagi di sana katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Mereka yang terpanggil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam banyak ayat-ayat Alkitab di sana dikatakan, siapakah orang-orang terpanggil, orang-orang terpilih ini, saudara-saudara? Apa hubungannya dengan tema kita pada kesempatan saat ini, saudara? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Pertanyaannya, yakinkah saudara dan saya bahwa Allah di pihak kita? Kita harus betul-betul memastikan, saudara, bukan hanya bergantung kepada perasaan, bukan hanya bergantung kepada logika. Mari kita sungguh-sungguh. Saudaraku, di ayat-ayat yang sudah saya katakan tadi bahwa semuanya intinya orang-orang terpilih, orang-orang terpanggil. Orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan di pihak kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpanggil, saudara. Itu adalah orang-orang yang bisa mengatakan bahwa, ya, saya yakin Tuhan ada di pihak saya. Saudara, itulah orang-orang yang terpilih dan terpanggil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu, bagaimana kita bisa menjadi orang yang terpanggil dan terpilih? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Wahyu 3 ayat 20 di sana dikatakan. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Akunya ini Tuhan. Yang berbicara ini Tuhan Yesus. Dia berdiri di muka pintu. Di muka pintu apa? Di muka pintu hati setiap kita. Dia mengetuk dan dia ingin masuk. Kalau kita mendengar dan kita membukakan pintu, Tuhan akan masuk. Tuhan akan masuk ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Dan pada saat itulah kita menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang bersama dengan Tuhan. Rindukah saudara mengalami ini, saudara-saudara? Ketika Tuhan di pihak kita, maka tidak ada yang bisa melawan kita. Tidak ada yang bisa mengganggu hidup kita. Dan tidak ada yang bisa membuat hidup kita mengalami sesuatu yang bermasalah seumur hidup kita. Tuhan pasti membela, Tuhan pasti memberkati. Saudara, dari mana yakinnya bahwa Tuhan di pihak kita? Buka pintu hati saudara dan saya. Sudahkah saudara mengundang Yesus masuk ke dalam hidup saudara? Di dalam kitab Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada dasarnya manusia sudah berdosa semuanya. Manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Allah tidak di pihak manusia lagi. Secara detail. Tetapi jikalau saudara dan saya yakin, ingin menjadi yakin bahwa Allah di pihak kita. Mari undang Yesus masuk ke dalam hidup saudara dan saya. Undang Yesus masuk. Ketika Yesus masuk ke dalam hati kita, maka Allah di pihak kita. Tuhan di pihak kita. Karena dia sudah ada di hati kita. Sudahkah saudara mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita? Hidup dalam pertobatan, hidup dalam lahir baru. Itu yang memulai, itu yang meyakinkan kita bahwa Allah atau Tuhan Yesus sudah ada di pihak kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan hanya bergantung kepada perasaan. Jangan bergantung kepada intelektual bahwa kayaknya enggak. Kayaknya saya sudah yakin dah Tuhan di pihak kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagai seorang hambanya saya mau mengatakan ini saudara-saudaraku. Tidak boleh kita bergantung kepada perasaan. Kita harus betul-betul bersandar kepada iman. Imannya juga iman yang kebenaran. Apa itu iman kebenaran? Iman berdasarkan firman Tuhan. Sudahkah kita mengikuti langkah-langkah seperti yang firman Tuhan ajarkan? Di dalam Mazmur 118. Mazmur 118 ayat yang ke-7. Tuhan di pihakku, menolongku, aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Bayangkan saudara, pemazmur berani mengatakan Tuhan di pihakku. Di dalam Mazmur 118 ayat 19 sampai 20. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu lanjut Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kunya ini Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa hubungannya ayat-ayat ini dengan tema kita pada kesempatan ini? Saya akan terus mengingatkan, tak bosan-bosan, tak jemu-jemunya, bahwa inilah kesempatan. Ini kesempatan, ada banyak waktu, ada banyak peluang, kita bisa lakukan, kita bisa pakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semakin hari semakin melekat, semakin dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan pasti berpihak pada kita. Saudaraku, tidak cukup hanya mengandalkan ibadah di hari Minggu. Saudara, itu masih kurang. Saya tidak katakan salah, tapi bagi saya itu masih kurang. Kita perlu tiap hari, kita perlu tiap-tiap waktu, kita datang sama Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara,
Sekali lagi, tidak cukup mengandalkan perasaan, tidak cukup hanya mengandalkan intelektual kita. Tapi kita harus betul-betul meyakini bahwa kita sudah mengikuti perintah-perintah Alkitab mengatakan. Kita harus mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Dan di sana kita mengalami lahir baru. Tuhan masuk di dalam hidup kita, berarti Tuhan di pihak kita. Siapa yang akan dapat melawan kita? Pastinya tidak ada. Seluruh hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Seluruh kehidupan kita akan ditolong oleh Tuhan. Walaupun corona ini tetap merajalela, kita tidak takut kekurangan. Kita tidak takut menjadi miskin. Kita tidak takut mengalami hal-hal yang mencelakakan. Sebab Tuhan di pihak kita. Rindukah saudara mengalami hal ini? Mari kita aminkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa, arahkan hati pikiran saudara kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Firman-Mu yang begitu jelas bagi kami. Bapa, kami rindu mengalami bahwa Engkau Tuhan sungguh-sungguh berpihak kepada kami. Engkau Tuhan di pihak kami. Engkau Tuhan membela hidup kami. Bapa, tolong kami sungguh-sungguh. Bapa, kalau selama ini ada banyak penonton yang belum pernah membuka pintu hatinya. Dan saat ini mereka membuka pintu hatinya. Tuhan Yesus, Engkau masuk ke dalam hati dan hidupnya. Tuhan berkati, Tuhan jamah. Tuhan, bila mana ada penonton yang membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus, Kau jamah, Kau berkati Bapa di surga. Sekali lagi Bapa, tolong kami, bawa kami dekat kepada Engkau. Dan biarlah Engkau di pihak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.